Kenapa sih kita harus pantau Dow Jones? Apa sih pengaruhnya dengan IHSG? Emang ada? Tahukah Bapak dan Ibu ada 3 indeks utama Wall Street? Yang pertama ada Dow Jones, yang kedua ada Nasdaq, dan yang ketiga ada S&P 500. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya apa itu Dow Jones. Dow Jones itu merupakan indeks pasar saham tertua di Amerika Serikat dan merupakan representasi dari kinerja industri terpenting di Amerika Serikat. Dow Jones juga bergerak di berbagai sektor dan hanya ada 30 perusahaan di dalam indeksnya. Yang kedua ada Nasdaq. Tahukah Bapak dan Ibu, Nasdaq itu merupakan salah satu bursa efek tertua di dunia dan khususnya dalam memperdagangkan saham dari perusahaan teknologi. Nasdaq memiliki lebih dari 3.000 perusahaan di dalam indeksnya. Dan yang terakhir, ada indeks yang bernama S&P 500. Untuk S&P 500 ini seperti namanya ada 500 perusahaan yang tergabung dalam indeksnya. Dan S&P diambil dari inisial divisi dalam McGraw-Hill, sebuah perusahaan pembelajaran di Amerika Serikat. Dalam S&P 500 ada banyak perusahaan dari berbagai macam sektor. Nah, tadi kan Bapak dan Ibu sudah tahu ya 3 indeks utama Wall Street dan penjelasannya. Sekarang pasti Bapak dan Ibu bertanya, kenapa sih kita harus memantau 3 indeks utama Wall Street tersebut? Jadi, kenapa kita harus memantau juga 3 indeks utama Wall Street atau pasar luar? Karena sebagai investor, kita cenderung hanya memantau faktor-faktor internal seperti dari fluktuasi nilai tukar, kemudian tingkat inflasi, tingkat suku bunga acuan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu juga harus memantau faktor-faktor eksternal, yaitu kondisi pasar di luar negeri. Karena dua sentimen ini sangat menggerakkan pasar Indonesia atau IHSG. Oleh sebab itu, ketika kedua faktor itu memiliki tekanan atau mengalami tekanan, maka akan terjadi dampak yang kuat juga loh terhadap perekonomian. Kali ini kita akan bahas saham-saham Magnificent Seven. Jadi, saham-saham Magnificent Seven itu merupakan saham-saham di indeks Amerika Serikat, dan saham Magnificent Seven merupakan saham-saham teknologi dengan model bisnis fundamental terkuat dan prospek AI jangka panjang yang unggul nih. Nah, Bapak dan Ibu pasti udah familiar nih, apalagi untuk yang sering berbelanja. Nah, pasti udah tahu nih sama e-commerce di Indonesia, kayak misalnya Shopee, Lazada, Blibli. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga udah mulai familiar juga sama salah satu e-commerce terbesar, yaitu Amazon. Nah, Amazon ini adalah online retailer yang menawarkan berbagai macam produk. Produk perusahaan meliputi buku, musik, komputer, elektronik, dan berbagai macam produk lainnya. Amazon menawarkan layanan belanja yang dipersonalisasi, pembayaran kartu berbasis web, dan pengiriman langsung ke pelanggan. Market cap Amazon ini mencapai 1,94 triliun US dollar loh, dan weightnya sangat besar di Nasdaq atau dari indeks saham teknologi tersebut. Jadi weightnya itu sebesar 5,3%. Nah, Bapak dan Ibu juga pasti udah kenal nih sama salah satu emiten teknologi yang populer banget di indeks Amerika Serikat. Namanya itu Nvidia. Kenapa sih Nvidia itu populer banget? Karena Nvidia ini nih weightnya di Nasdaq sebesar 6,4% loh. Terus juga market capitalization-nya besar banget, yaitu sebesar 2,31 triliun US dollar. Nah, Nvidia ini merupakan AI leader, bahkan tuh udah ada rumor-rumornya Nvidia ini akan jadi emiten teknologi dengan prospek yang sangat bagus nanti di masa depan. Jadi Nvidia Corporation itu merancang, mengembangkan, dan memasarkan prosesor grafis 3 dimensi atau 3D dan perangkat lunak lainnya. Nah, semua orang kan pasti sekarang udah pakai teknologi ya di masa-masa sekarang. Jadi pasti udah familiar banget sama yang namanya Google. Nah, Bapak dan Ibu tahu nggak sih ada holding company Google namanya Alphabet. Nah, di sini juga salah satu perusahaan yang weightnya besar nih di Nasdaq, yaitu sebesar 2,9%. Market cap-nya juga besar banget, yaitu mencapai 2,19 triliun US dollar. Nah, tadi untuk kepemilikan Alphabet itu termasuk dari Google Chrome, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Photo, Google Play, dan pencarian-pencarian lainnya. Nah, satu lagi nih, ada aplikasi yang sering banget kita gunain waktu zaman-zaman 2000 awal. Pasti Bapak dan Ibu tahu juga nih, yaitu aplikasi Facebook. Nah, Meta Platforms ini diangkat sebagai Meta dan sebelumnya dikenal sebagai Facebook. Meta ini menciptakan produk-produk berguna dan menarik yang memungkinkan orang-orang untuk terhubung atau terconnected dengan teman dan keluarga melalui perangkat seluler dan komputer.
Market cap Meta itu mencapai 1,19 triliun dan weight-nya juga besar banget di Nasdaq sebesar 4,6%. Jadi sangat berpengaruh ya dengan pergerakan Nasdaq. Nah, untuk yang terakhir nih, ada salah satu perusahaan yang pasti Bapak dan Ibu familiar akhir-akhir ini. Itu ada salah satu perusahaan namanya Tesla. Kenapa familiar? Karena Bapak dan Ibu pasti udah ada juga nih yang mau menggunakan atau membaca-baca berita terkait EV atau electrical vehicle. Nah, Tesla ini beroperasi sebagai perusahaan otomotif multinasional dan energi bersih. Perusahaan merancang dan memproduksi kendaraan listrik, penyimpanan energi baterai dari rumah hingga skala jaringan dan layanan terkait. Market cap Tesla itu mencapai 557,90 miliar US dollar dan weight-nya terhadap Nasdaq mencapai 2,36%. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan perusahaan Microsoft karena penggunaan produk Microsoft biasa kita temui dalam aktivitas sehari-hari kita seperti belajar dan bekerja. Contoh dari produk Microsoft seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word. Nah, kalian tahu nggak Microsoft itu merupakan salah satu dari Magnificent Seven yang memiliki market cap mencapai 3,14 triliun US dollar dan memiliki weighted sebesar 5,5% di indeks Dow Jones. Bapak Ibu tahu ini? Bapak Ibu juga mungkin sudah familiar kan dengan ini? Perusahaan Apple mendesain, produksi, dan memasarkan smartphone, tablet, serta komputer pribadi. Semua produk yang ditawarkan Apple adalah produk yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Market cap Apple itu mencapai 2,91 triliun US dollar dan memiliki bobot di Dow Jones sebesar 2,9%. Nah, berarti Apple merupakan big company yang memiliki bobot besar juga ya di Dow Jones. Nah, jadi tadi saham-saham Magnificent Seven atau 7 saham Magnificent Seven tadi itu sangat berpengaruh ya ke pergerakan pasar Amerika Serikat. Apalagi kalau udah ada isu-isu mereka mau rilis laporan keuangan nih, dan itu sangat mempengaruhi juga ya terhadap saham-saham Magnificent Seven itu. Dan itu akan mempengaruhi pergerakan pasar Amerika Serikat. Jadi, secara statistik ada korelasinya ya market di IHSG dengan market di Amerika Serikat sana. Oh iya, ada. Jadi, menggunakan analisis korelasi, R-square antara Dow Jones dan IHSG mencapai 72%. Antara S&P 500 dan IHSG juga mencapai 66%, dan korelasi antara Nasdaq dan IHSG mencapai 55%. Sehingga, pergerakan pasar modal Amerika Serikat itu sangat mempengaruhi pergerakan pasar di Indonesia juga, Mas Oji. Jadi, sobat investor, selain memperhatikan data-data ekonomi seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan data ekonomi lainnya, jangan lupa apa ini? Jangan lupa juga untuk pantau kondisi pasar modal luar negeri dan juga kondisi fundamental dari emiten-emiten yang ada di pasar luar dan juga pasar Indonesia nih. Karena semua sentimen tadi itu mempengaruhi pergerakan pasar modal Indonesia, Mas Hoji, dan dapat menjadi acuan untuk para investor dalam mengambil keputusan investasi. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube PCI. Dadah.